saya dan Pak Aman hadir di sini mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari pertemuan pada pagi hari ini. Yang kedua dapat kami sampaikan sebelum acara ini kita lanjut, kami dapat surat dari Yayasan Al-Kafah terkait permohonan maaf dari pihak yayasan bahwa pada pagi hari ini mereka tidak bisa hadir ke sini karena ada sesuatu dan lain hal. Dan mereka juga di samping surat tersebut mereka juga ada mengirimkan satu bundelan di sini kronologis kejadian terkait dengan keikutsertaan guru SD Al-Kafah dalam seleksi PNS tahun 2019 dalam kurung pelanggaran SOP Yayasan Al-Kafah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, karena pihak dari Al-Kafah tidak hadir, tapi kita semua sudah hadir di sini, maka saya minta pandangan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kalau pertemuan pada pagi hari ini tetap kita laksanakan dengan mendengarkan yang hadir pada saat ini menyampaikan seperti apa kronologisnya. Nanti baru kita akan ambil sebuah keputusan penjadwalan kembali atau seperti apa nanti kita akan sepakati bersama. Kira-kira setuju? Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan dari pihak guru-guru atau juru bicaranya untuk menyampaikan kronologis kejadian tersebut. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Suarsa. Saya sebagai Ketua Umum atau Direktur dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM FKPN Forum Komunikasi Pendidikan Nasional. Yang terhormat Bapak-bapak semua yang pemuka imah, tertitip kepada pimpinan rapat hari ini untuk mempersingkat waktu karena kita juga sudah dari jam 9.30, tapi karena pimpinan sudah menyampaikan dan bisa memaklumi yang sebelumnya karena hari ini Jumat waktu sempit dan baik, untuk bersingkat waktu kami langsung saja pada substansinya. Mungkin masuk pada poin-poin aja karena pihak yayasan sendiri tidak hadir, tapi kita akan menyampaikan sedikit saja poin-poinnya saja karena kalau diceritakan terlalu panjang. Jadi awalnya ada sekitar 5 orang guru datang ke kami ke SFKPN curhat atau menyampaikan aspirasinya dan mohon bantuan terhadap nasib mereka yang dipecat. Mereka dipecat, bahasanya dipecat, bukan PHK, bahasanya dipecat dan akhirnya endingnya adalah pemecatan secara tidak hormat. Nah, ini permasalahannya. Di mana mereka itu dipecat gara-gara mendaftar ikut tes CPNS. Dari pandangan kami sendiri bahwa seorang guru atau siapapun manusianya mereka punya hak untuk memilih karir. Tapi terlepas daripada itu tentu adanya aturan-aturan. Nah, kita berbicara aturan, tentu ada aturan-aturan standar yang harus diikuti oleh sebuah yayasan untuk mengontrol atau memanage sistem manajemen sekolahnya sendiri. Nah, di sini kami pertama mempertanyakan tentang SOP-nya, katanya ini melanggar SOP. Nah, SOP-nya sendiri pernah kami tinjau bahwa SOP-nya sendiri itu hanyalah berada di laci kantor mereka dan tidak pernah disosialisasikan, bahkan tidak pernah dilekes ke dinas pendidikan sendiri. Waktu itu saya juga sudah pernah bertanya mungkin secara pribadi kepada Bapak Kepala Dinas, juga kepada teman-teman kita yang dinas pendidikan, aturan yang mereka buat SOP tersebut tidak pernah mereka sampaikan kepada dinas pendidikan. Ya, kalau sekiranya kita berbicara secara hukumnya,
Dari pandangan kami ini hanyalah klausul baku yang mungkin bisa dianggap suka-suka karena tanpa sepengetahuan dinas pendidikan sendiri sebagai mereka di bawah institusi tersebut. Dalam hal ini pun pemecatan mereka itu terjadi cerita yang sangat panjang, mulai intervensi yang dilakukan kepada para guru dan bahkan ada pemaksaan, pengancaman dan berbagai macam untuk mengintervensi guru ini agar mereka mau mundur sebelum mereka dipecat. Itu bahasanya. Permasalahan yang muncul di saat mereka sudah menyadari hal ini, di saat proses tes CPNS dimaksud itu belum terselenggara, mereka menarik diri. Nah, saat mereka menarik diri tentu dengan harapan-harapan bahwa mereka akan tetap eksis, dan ini anjuran dari ketua atau istilahnya dari pengurus yayasan sendiri. Akhirnya dengan kesadaran sendiri mereka menarik diri dan mereka disuruh meminta maaf. Nah, ini muncul lagi problem baru. Di saat mereka disuruh meminta maaf, mereka sebenarnya tidak merasa melakukan kesalahan, tapi karena untuk kebaikan bersama di samping sekolah dan secara kelompok atau individu dari masing-masing guru, akhirnya mereka mengalah dan mereka ajukan surat permohonan maaf dengan harapan apa yang disampaikan pengurus yang menasihati mereka ini selesai. Sehingga mereka ambil kesimpulan, mereka meminta maaf yang hati mereka sendiri tidak menerima bahwa mereka tidak merasa bersalah, tapi mereka tetap melakukan itu. Justru surat ini yang dimanfaatkan mereka mengatakan bahwa mereka bersalah. Nah, ini gambarannya. Akhirnya dengan beberapa proses yang sangat panjang, sesudah kami terjun ke dalam hal ini, menyurati dan mencoba berdialog dengan yayasan, dengan pengurus yayasan, tapi pengurus yayasan sendiri tidak ada respon yang baik kepada kita, dalam arti mereka tidak pernah mau berkomunikasi sama kita. Tapi ada salah satu kawan yang juga kerja di yayasan secara pribadi, kami juga sudah pernah berbicara, yaitu Yang Sarif namanya, dan menyampaikan semua masalah ini. Sehingga setelah pertemuan kami itu, para guru kembali dipanggil, diteror, diintervensi ya dengan cara mereka, bahkan diancam dengan mengatakan kalau kamu tidak mau mengundurkan diri, kamu akan saya pecat secara tidak hormat. Nah, saat mereka hal seperti itu, guru yang tidak memahami aturan, maaf bukan saya mengatakan guru tidak memahami sistem permainan hukum ini, sehingga merasa tertekan. Bahkan ada salah satu guru yang hamil tua, akhirnya juga sangat lama mereka intervensi, akhirnya terpaksa melakukan mengundurkan diri. Nah, dan ada lagi satu orang guru yang juga terpaksa mengundurkan diri juga karena paksaan, sehingga 3 orang guru yang kukuh dengan pendirian menganggap bahwa harga diri mereka lebih berharga dari itu, mereka tidak mau mengundurkan diri. Alhasil mereka dipecat secara tidak hormat. Nah, ini sedikit ringkasan, karena kalau sekiranya kita berbicara hal-hal yang lain mungkin di dalam itu sudah ditulis, kami tidak tahu apa yang ditulis. Nanti kalau kami sampaikan nanti sebelah pihak, alangkah baiknya ini berhadapan-hadapan sehingga bisa terbuka apa hal yang sebenarnya. Mungkin sedikit itu dari saya. Mungkin kalau sekiranya memang ada yang saya sampaikan tadi keluar daripada itu, kebetulan di sini guru-gurunya ada langsung, saya juga mohon dikoreksi. Dan kalau memang harus ada tambahan atau yang dipertanyakan sedetail-detailnya, kebetulan para korban ada di sini. Saya hanya sebagai juru bicara yang mendampingi mereka dari Forum Komunikasi Pendidikan. Dan satu lagi mungkin terakhir, ada beberapa poin yang mungkin perlu kita catat di sini, Pak. Yang pertama, tentunya di sini kita berbicara tentang keberadaan sekolah tersebut. Pertama, dasar mereka sudah memiliki izin pasti. Kalau tidak, mereka mungkin tidak berdiri sekolahnya. Permasalahannya, izin yang mereka peroleh apakah mengikuti aturan atau dinas pendidikan sendiri mengeluarkan izin tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Sebagai contoh, salah satu sekolah yang berdiri itu tentu mempunyai lahan yang legal, bukan ilegal.
Nah, ini kami juga meninjau dan ini juga perlu kita telusuri. Makanya di situ saya juga ada menyebutkan di situ salah satu otorita Batam. Dan tembusan ini juga ke otorita Batam kita tembuskan. Sayangnya di sini juga otorita Batam tidak ada undangan. Tapi tidak masalah, substansinya adalah PHK. Dan ini tetap juga akan kami telusuri. Tapi secara RDP ini kami juga memohon kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi itu terhadap izin yang dikeluarkan. Apakah sekolah yang tidak memiliki lahan atau tempat pembangunan sekolah tersebut yang legal bisa mengeluarkan izin resmi? Itu satu. Terus yang kedua, tentunya ya aturan yayasan, nanti mungkin kita bisa berbicara secara berhadapan. Apa sih aturan yayasan yang harus mereka jalankan secara transparan untuk melihat elektabilitas mereka sendiri. Terus dasar pemecatan mereka ini, saya minta maaf, saya membaca surat pemecatan mereka itu seperti surat cinta. Seperti surat cinta. Nah, kita tidak mengetahui sistem manajemen bagaimana dan individu-individu intelektual di dalam itu bagaimana. Nah, hal ini tentunya terkait daripada keberadaan guru. Tadi kami juga di luar sudah berdiskusi. Kepala sekolah sendiri itu apakah di bidang pendidikan? Kalau tidak di bidang pendidikan, apakah sudah disertifikasi? Nah, ini perlu sesuai dengan undang-undang karena sekolah setiap guru harus memiliki sertifikasi. Dan kalau kita berbicara ya minimal S1. Nah, ini perlu jadi satu catatan kepada Dewan yang terhormat agar menjadi masukan atau menjadi suatu referensi ke depan agar sekolah bukanlah seperti kedai kopi yang bisa sesuka-sukanya membuat aturan, melakukan intimidasi kepada guru dan lain-lain. Nah, ini sebagai catatan atau sebagai masukan bagi kita yang mungkin akan kita bahas dan bisa kita kembangkan. Ya, kapan perlu, saya juga akan mencoba melalui substansi lainnya. Kalau memang itu tidak bisa, mungkin kita juga akan melakukan lagi RDP selanjutnya pada satu-satu substansi. Terus yang terakhir, tentunya di sini untuk tenaga kerja juga permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja. Permohonan kami di sini mohon diterangkan juga tentang status guru ini sama atau tidak, atau bisa termasuk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Karena bagaimanapun juga di saat mereka di PHK, walaupun mereka adalah sudah dinyatakan mereka ini adalah profesional, tapi kalau dalam sistem ini tentunya mereka juga mempunyai hak-hak dari ketenagakerjaan. Nah, kita minta mohon juga pemberitahuan karena bagaimanapun juga di antara mereka ini ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun bekerja. Kalau kita bawa kepada undang-undang ketenagakerjaan, tentu mereka wajib untuk menerima pesangon dan mohon hak mereka. Di samping itu, saya juga mewakili mereka memohon agar ini dijadikan satu catatan yang mungkin berharap juga kepada Dewan yang terhormat agar jadikan referensi bahwa hak-hak mereka salah satunya adalah upah atau pesangon. Sesudah itu mereka dipecat secara tidak hormat. Tolong pihak yayasan itu mengembalikan nama baik mereka. Karena pernah ancaman mereka lakukan, apabila kamu keluar dari sini saya akan kasih tahu kepada seluruh sekolah tidak akan mau bisa menerima kamu. Terus yang ketiga, tolong berikan hak-hak dokumentasi mereka seperti pengalaman kerja, karena mereka juga tidak mau mengeluarkan pengalaman kerja. Nah, mungkin itu sedikit ringkas dari kami. Kalau ada yang memang kurang atau terlebih mohon diklarifikasi. Kebetulan para korban guru-guru di sini ada yang bisa membantu saya lebih meluruskan. Mungkin demikian dulu. Bermohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan adalah ada pada diri saya. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kebetulan para guru-gurunya hadir di sini. Mohon kami kasih kesempatan buat masing-masing menyampaikan, mungkin dari nama dulu, terus sekilas kronologisnya. Karena sebenarnya ini adalah masalah, kalau saya lihat masalah rumah tangga antara bapak sama anak seperti itu. Dan mungkin sampaikan juga udah berapa tahun kerja. Terus mungkin sampaikan juga ketika mau kerja ada nggak sesuatu yang ditandatangani seperti kalau PKW seperti itu atau seperti apa. Mungkin
dasar dari situ nanti mungkin bisa kita mereview kembali. Silakan dari siapa yang duluan. Karena sebenarnya kalau nggak salah ada 7, terus terakhir dari tadi katanya ada 3 ya. Terus di sini kalau nggak salah katanya udah terima uang saku hati juga ya pada semua, atau seperti apa? Coba sampaikan aja.